Oke teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran hari ini. Kita masuk ke tema 3 ya, mengenai peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk materinya kita akan membahas materi IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di IPS ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Oke, kenampakan alam ini teman-teman itu dibagi menjadi 3 ya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada pantai. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi itu ada apa saja? Yang pertama ada pegunungan, lalu ada perbukitan. Ya, pegunungan sama perbukitan ini sama-sama dataran tinggi, teman-teman. Walaupun daerah pegunungan itu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbukitan. Nah, dataran tinggi itu dimanfaatkan untuk perkebunan dan juga peternakan. Karena daerahnya biasanya ini tanahnya subur, teman-teman. Dan juga biasanya kualitas udara di sana itu lebih segar. Kita bahas terlebih dahulu ya yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Ya, misalkan di sana itu teman-teman di dataran tinggi banyak perkebunan kopi. Lalu yang kedua juga banyak perkebunan teh. Lalu ada juga sayuran. Ya, karena tanahnya yang subur di daerah dataran tinggi, maka banyak sekali petani yang menanam berbagai macam jenis sayuran. Lalu yang ketiga ini ada kina. Ya, kina ini sebenarnya salah satu jenis tanaman obat. Oke, yang selanjutnya untuk peternakannya dimanfaatkan untuk apa di dataran tinggi? Iya, untuk peternakan sapi perah. Ya, sapi perah ini adalah sapi yang menghasilkan susu. Ya, jadi biasanya memang seperti itu teman-teman. Kalau sapi perah ini dia harus memiliki lingkungan yang pertama, lingkungannya yang nyaman untuk mereka. Ya, mereka juga sapinya nggak boleh stres-stres. Makanya kalau misalkan di dataran tinggi kan lingkungannya enak ya, terus tidak banyak keramaian orang-orang, maka biasanya akan menghasilkan kualitas susu yang baik. Lalu yang ketiga, biasanya di daerah dataran tinggi dapat dijadikan juga tempat wisata ya, seperti tempat peristirahatan atau misalkan tempat rekreasi. Nah, teman-teman pernah nggak pergi ke taman safari? Ya, taman safari itu juga termasuk ke daerah dataran tinggi, teman-teman. Ya, itu sebagai tempat wisata. Teman-teman pernah tidak pergi ke daerah wisata Tangkuban Perahu? Ya, itu juga daerah dataran tinggi. Ya, ternyata dataran tinggi bisa dijadikan juga sebagai tempat rekreasi. Lalu mata pencahariannya atau orang-orang di dataran tinggi itu kerja apa ya? Ya, ini dia teman-teman. Sebagai petani, ya petani sayuran. Lalu juga ada yang sebagai peternak. Ya seperti tadi ya, sapi perah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai dataran rendah. Ya. Di dataran rendah ini merupakan permukaan bumi, itu daratan yang luas pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini termasuk daerah kita, Bogor, atau daerah rumah teman-teman ini masih ada di daerah kota Bogor. Nah, ini termasuk daerah dataran rendah, teman-teman. Nah, dimanfaatkan untuk apa sih biasanya di dataran rendah? Untuk pertanian, untuk perkebunan, atau untuk peternakan, perumahan, atau bahkan industri.
Misalkan di bidang pertanian, ya biasanya banyak lahannya ini digunakan untuk menanam tanaman padi. Atau misalkan pertaniannya untuk ditanam singkong atau jagung atau kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini merupakan salah satu bahan untuk pembuatan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu yang kedua untuk peternakannya. Nah, biasanya di dataran rendah ini ya termasuk di daerah kita ya. Biasanya banyak sekali ya jenis-jenis peternakannya. Ada peternakan sapi potong yang biasa kita makan nih dagingnya teman-teman, atau kambing, ayam, telur, bebek, angsa. Ya, seperti itu ya. Banyak peternakannya yang bisa dilakukan di daerah dataran rendah. Lalu untuk mata pencahariannya atau orang-orangnya ngapain ya di dataran rendah kerjanya? Iya, ada yang sebagai petani, ada juga yang sebagai peternak, ada juga yang sebagai pegawai perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pantai, ya. Pantai ini merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya laut dimanfaatkan untuk apa ya? Iya, untuk budidaya ikan laut. Macam-macam ya budidaya ikan laut, mungkin bisa ikan atau misalkan bisa budidaya udang, budidaya cumi, atau misalkan budidaya kerang. Nah, itu biasanya juga memanfaatkan laut teman-teman. Jadi dibuat seperti ini, kolam-kolam. Nah, kolam ini nih ada di laut teman-teman dibuatnya. Karena ikan-ikan laut atau seperti udang laut, kerang laut, atau kepiting yang ada di laut, mereka itu hanya bisa hidup di air yang asin, ya nih, atau air laut. Jadi biasanya nih para petaninya membuat tambak di sekitar laut. Lalu yang kedua, perkebunan kelapa. Ya, misalkan nih teman-teman tuh di ujung sana ada laut. Nah, bisa di pinggir-pinggirnya banyak yang pohon kelapa ya. Lalu yang ketiga sebagai pertanian garam. Ya, jadi garam ini sebetulnya berasal dari laut teman-teman. Dari air laut diambil lalu disaring. Lalu yang keempat ada pelabuhan. Lalu ada pasar ikan. Ya, biasanya nih teman-teman, siapa yang pernah pergi ke pantai? Ya, pasti teman-teman gak lupa dong bawa oleh-oleh ikan. Nah, di sana tuh pasti ada pasar ikan ya. Lalu selanjutnya juga laut dapat digunakan untuk tempat wisata. Nah, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, banyak sekali ya pantai-pantai yang ada di Indonesia. Ya, misalkan ada pantai apa? Pantai Parangtritis. Misalkan ada pantai Anyer, ada pantai di Kuta ya di Bali. Ada juga, wah banyak deh pantai ya di Indonesia ya. Lalu untuk mata pencahariannya, biasanya orang-orang di sekitar sana itu menjadi seorang nelayan atau peternak ikan laut tadi ya yang punya banyak tambak. Lalu petani kelapa atau sebagai petani garam, atau mungkin di sana juga ada penjaga pantai. Iya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri sumber daya alam. Yang tadi jangan lupa ya teman-teman ya, diingat bahwa kenampakan alam itu ada 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, sekarang kita bahas ya tentang ciri-cirinya. Ya, yang pertama, misalkan di sini ada apa? Tanaman apa ini, teman-teman? Iya, tanaman padi. Siapa yang sudah pernah melihat tanaman padi? Pasti pernah lihat ya. Kalau yang belum pernah lihat ya udah dilihat dulu gambarnya yang ada di layar ya. Ini adalah tanaman padi yang biasanya teman-teman makan. Ya, kalau udah mateng jadinya namanya nasi. Nah, tumbuhan ini itu hidup di dataran rendah atau tinggi yang beriklim tropis. Iklim tropis ini seperti di Indonesia, ya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Iya betul. Lalu tanaman ini harus digenangi oleh air. Kalau nggak digenangi oleh air, padinya bisa mati teman-teman. Lalu harus terkena cahaya matahari.
Ya, coba pernah nggak teman-teman lihat tanaman padi atau sawah yang ada di dalam ruangan? Belum pernah lihat ya? Pasti sawah itu ada di lahan yang luas dan langsung tanamannya terkena sinar matahari. Lalu ditanam di lahan yang luas. Ya, pernah nggak teman-teman ngelihat sawah tapi di dalam polybag atau di dalam pot? Belum pernah lihat kan? Iya, pasti. Yang namanya padi ditanam di lahan yang luas. Lalu yang selanjutnya adalah teh ya. Teh juga merupakan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Untuk apa sih teh, Kak? Ya pasti untuk minuman ya. Minuman teh itu biasanya segar ya, terus wanginya harum. Khas sekali ya teh itu. Nah, ciri-ciri dari tanaman ini yaitu tumbuh di dataran tinggi beriklim tropis dan subtropis ya. Tadi kita sudah bahas ya tropis ya. 2 musim, hujan dan panas. Nah, kalau subtropis ini biasanya ada yang punya 4 musim ya. Kayak di luar negeri ada yang musim panas, musim dingin, musim semi, sama musim salju. Ya, ternyata tanaman ini bisa hidup di iklim yang seperti itu. Ternyata kuat sekali ya teh ini ya, mau diterpa musim hujan, musim dingin, atau misalkan musim semi ya tetap tumbuh. Lalu yang kedua, ditanam di lahan yang luas, sama ya seperti sawah. Lalu ciri-ciri selanjutnya, tanamannya juga membutuhkan sinar matahari. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri sumber daya alam seperti sawah dan teh ya, kita juga perlu melestarikan sumber daya alam yang lainnya. Ya, banyak ya sumber daya alam lainnya, nggak cuma teh sama sawah aja. Misalkan kopi itu termasuk sumber daya alam. Sayuran itu termasuk sumber daya alam. Bahkan berbagai jenis ikan yang ada di laut juga merupakan sumber daya alam. Ya, di mana alam memberikan kebutuhan manusia. Ya. Upaya melestarikan ini adalah untuk melindungi sumber daya alam yang ada di bumi tetap lestari dan tidak punah. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini adalah burung cendrawasih. Ya, burung cendrawasih ini termasuk hewan yang langka, teman-teman. Jadi jumlahnya sekarang itu sudah tidak banyak. Karena apa? Karena dulunya banyak manusia yang memburu burung ini. Lalu juga banyak yang memperjualbelikan burung ini. Karena apa? Karena burung ini sangat cantik dan harganya pun mahal. Nah, sikap seperti itu belum boleh ya dilakukan. Nah, hewan ini berasal dari kawasan Papua. Ya, untuk sekarang burung cendrawasih ini dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi seperti kebun binatang. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kita sebagai manusia harus mau ya melestarikan sumber daya alam. Ya, termasuk hewan. Jadi teman-teman, kita harus mau ya memelihara sumber daya alam. Jangan sampai sumber daya alam yang kita miliki ini nanti punah. Oke, sekarang waktunya teman-teman berlatih. Silahkan buka buku paket Bu Pena halaman 150. Di bagian bawahnya ada ayo berlatih. Silahkan dilengkapi tabelnya ya Kak ya. Kalau sudah, nanti dikirimkan ke Bu Nova. Bu Nova tunggu ya tugas teman-teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalau begitu, sekian video pembelajaran hari ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.